Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Amir Hidayatullah, pada Ruang Pajak. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang perpajakan, khususnya undang-undang yang baru undang-undang yang baru disahkan oleh DPR. Nah, tapi sebelumnya, silakan teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada rekan-rekannya agar video ini lebih bermanfaat tentunya. Oke, teman-teman, seperti yang kita ketahui pada tanggal 7 Oktober 2021, DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan menjadi undang-undang. Nah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang disingkat dengan UU HPP ini, dia mengubah sekaligus beberapa undang-undang, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, perubahannya itu apa saja? Mari kita simak bersama penjelasan pada hari ini. Kita tengok kembali Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di sana dijelaskan bahwa lapisan tarif PPh pasal 21 untuk orang pribadi itu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama adalah 5%, yang kedua 15%, yang ketiga 25%, dan yang terakhir yaitu 30%. Nah, 5% ini ketika PKP, penghasilan kena pajaknya itu sekitar 0 sampai 50 juta, sedangkan 15% ini adalah 50 juta sampai 250 juta, 25% 250 juta sampai dengan 500 juta, dan yang terakhir 30% di atas 500 juta. Sehingga dari tarif yang pertama 5% ini adalah 0 sampai 50 juta, sehingga bagi wajib pajak yang sudah memiliki gaji 4.500.000 ketika dia masih single atau belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka sebenarnya sudah dikenakan PPh pasal 21. Ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, akan tetapi menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini memiliki beberapa perubahan. Apa saja perubahannya? Mari kita simak bersama-sama. Ada perubahan dari PKP di lapisan yang pertama, yang dulunya adalah 0 sampai 50 juta itu ada 5%, sekarang diubah menjadi 0 sampai 60 juta. Sehingga dari lapisan pertama ini kita mengindikasikan bahwa wajib pajak yang seharusnya sudah membayar pajak, yaitu wajib pajak yang memiliki gaji per bulan minimal 5 juta. Asumsinya wajib pajak tersebut belum menikah dan memiliki tanggungan. Oke, jadi 5 juta ini adalah wajib pajak itu belum menikah dan juga belum memiliki tanggungan. Nah, teman-teman, di sini ada kenaikan ya, yang dulu 4.500.000 sekarang 5 juta. Dulu 4.500.000 sudah harus atau sudah terkena PPh pasal 21. Kalau di Undang-Undang Harmonisasi atau Undang-Undang HPP ini belum terkena PPh pasal 21. Karena menurut Undang-Undang HPP, yaitu sekarang sudah 5 juta ketika wajib pajaknya itu belum menikah dan belum memiliki tanggungan. Nah, di tarif yang berikutnya atau tarif kedua adalah 15%. Itu adalah dari 60 juta sampai 250 juta. 25% 250 juta sampai dengan 500 juta, 30%. Nah, ini adalah perbedaan berikutnya. Kalau dulu 30% ini diisi ada lebih dari 500 juta, tetapi di sini di Undang-Undang HPP 30% ini adalah ketika PKP-nya itu 500 juta sampai 5 miliar. Sehingga ada penambahan satu lapisan yaitu 35%. Ketika PKP-nya lebih dari 5 miliar.
Nah, itu ya teman-teman. Jadi perbedaannya adalah ada perubahan di PKP, di tarif, bukan di tarif tapi di lapisan pertama, terus ada di lapisan yang 30% atau lapisan keempat ya, yang dulunya menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 itu di atas 500 juta, kalau sekarang di 30% adalah 500 juta sampai 5 miliar, sedangkan ada penambahan satu lapisan yaitu 35% itu ketika PKP-nya di atas 5 miliar. Sehingga di sini dapat dilihat yang dulunya 4.500.000 menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 sudah dikenakan pajak PPh pasal 21, tetapi menurut Undang-Undang HPP ini sebenarnya belum dikenakan PPh pasal 21. Kenapa? Karena di Undang HPP ini asumsinya ketika wajib pajak itu belum menikah, belum memiliki tanggungan, maka penghasilan yang terkena PPh pasal 21 minimal adalah 5 juta. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa mengetahui, oh kalau seperti itu berarti sebenarnya PPh pasal 21 ini tidak nih, yang terbaru ya, khususnya Undang-Undang HPP ini tidak memberatkan si wajib pajak. Malahan yang dulunya 4.500.000 sudah kena PPh pasal 21, sekarang belum terkena PPh pasal 21. Itu ya teman-teman, tapi dengan perubahan undang-undang ini tetap diharapkan teman-teman tetap setia ketika harus membayar pajak kepada negara. Ingat, karena dengan membayar pajak teman-teman ikut berkontribusi memajukan bangsa ini, sedangkan ketika teman-teman tidak membayar pajak, maka teman-teman secara tidak langsung berkontribusi untuk memundurkan bangsa ini. Bayarlah pajak karena pajak untuk kita semua. Sekian diskusi pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan dalam komen, nanti akan saya balas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.